Salam, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Jumpa lagi bersama saya dalam Matetes Ministry Channel. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 15. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian isi hati-Mu ya Bapa. Olehnya mari Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu pagi hari ini. Biar kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Namun saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat, lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Pendengar setia Matetes Ministry Channel yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan anak yang hilang atau anak hilang mengajarkan pada kita betapa dalam, tinggi dan luasnya kasih Allah akan kita orang-orang berdosa ini. Kasihnya berlaku pada orang berdosa yang mau datang kepadanya. Lalu kalau kita melihat di dalam kitab Yehezkiel 3 ayat 20, firman Tuhan di sana berkata, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, ia berbuat curang, aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat. Ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan renungan pagi hari ini ada 4 hal bertalian dengan kasih Allah yang terdapat dalam perumpamaan anak yang terhilang. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, perumpamaan anak terhilang menggambarkan kasih Allah berisikan kebebasan untuk memilih. Dalam ayat 12-13 di sana kita bisa melihat yang pertama, Allah diumpamakan sebagai bapa, tidak melarang anaknya memakai kebebasannya untuk meminta miliknya. Ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi Allah adalah Bapa yang memberi kebebasan kepada setiap orang, kepada setiap umatnya. Dia memberi free will kepada setiap kita untuk meminta milik. Allah juga tidak melarang memakai kebebasan saudara dan saya untuk meninggalkan rumah dan menjual miliknya. Dalam ayat 13 kita bisa melihat pilihan ada di tangan kita untuk menentukan nasib kita. Contoh pertama, pilihan Adam dan Hawa telah membawa dosa dan akibat kesengsaraan yang begitu luar biasa masuk dalam catatan sejarah kehidupan manusia di dalam kitab Kejadian pasal 3. Karena Adam dan Hawa diberi kebebasan untuk memutuskan apa yang baik dan benar, apa yang menurut pandangan manusia itu baik dan benar. Allah tidak pernah melarang. Kemudian yang kedua,
pilihan Lot. Pilihan Lot membawa bencana dalam keluarganya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 13, bagaimana perjalanan cerita kehidupan Lot. Kemudian di dalam kitab Yosua mengatakan kepada bangsa Israel bahwa pilihan mereka dapat menentukan nasib bangsa itu ke depan. Pilihan mereka menentukan kehidupan mereka, bukan hanya saat ini, tetapi saat yang akan datang. Kemudian hidup atau mati ada pilihan kita. Jadi mari pendengar yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membuat pilihan-pilihan atas kehidupan kita, karena Allah memberi kebebasan mutlak kepada setiap kita. Ulangan pasal 30 ayat 19 berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepada kamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Ini adalah kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 30. Jadi Allah kita adalah Allah Bapa yang sangat mengasihi saudara dan saya, dan tidak pernah melarang anak-anaknya memakai kebebasan untuk memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik, sesuai dengan pandangan saudara dan saya. Kemudian perubahan yang disebabkan oleh ketidakmampuan manusia dalam menyelami apa yang dilakukan Allah. Kita tidak bisa mengerti dan menyelami apa rencana Tuhan, apa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita memprioritaskan hidup di jalan yang benar dan mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan supaya kita hidup berkenan di hadapannya. Salam, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Biar kiranya kami semua diberkati Tuhan dalam menjalani hari ini. Dengan mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, biarlah hari lepas hari kami terus mengandalkan Engkau, karena Engkau Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Jikalau saudara terberkati melalui program ini, mari like, share, subscribe, dan bagikan link renungan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita, biar kiranya kita semua diberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati.